pandai besi, ya tukang las gitu. Kalau kalian datang ke tukang las, kalian nggak kena apinya, tapi kena asapnya, kena cipratan. Seperti itu. Jadi tidak salah. Terus Ustaz. Dan ini masya Allah banyak yang dipikirkan karena udah berkeluarga, gitu ya. Kalian juga ntar akan merasakan seperti ini. Nah, kalau kalian masih muda nih, masya Allah ya, masih masa sehat-sehatnya, masa semangatnya ya, otaknya juga pemikiran juga lagi briliannya, lagi bagus-bagusnya, ya seperti itu. Nah, bersyukur kalian ya dipilih sama Allah menjadi remaja masjid. Nah, sudah sepatutnya orang seperti kalian ini kalau sudah bergabung dengan remaja masjid, ya maka tujuan utamanya yang pertama adalah memakmurkan masjid. Ya, penting kan ini memakmurkan masjid. Ya, memakmurkan masjid gimana caranya? Gimana caranya, Bang Yasir? Memakmurkan masjid. Makmur mah nama tetangganya apa gitu. Pak Makmur. Bukan ya, gimana memakmurkan masjid? Hah? Mengharumkan nama masjid. Dikasih minyak wangi nama masjid tuh. Yang kita lakukan bagusnya dari minyak wangi dan harum gitu kan. Gimana caranya mengharumkan masjid? Bang ini siapa namanya? Arya. Yang paling ganteng ini di rumah jamaah kita ini. Ayo, Bang Arya apa? Memakmurkan masjid. Ngajakin sholat berjamaah. Nah, perwakilan dari remaja Al-Mujahidin mengikuti semua kegiatan yang diadakan di masjid. Nah, mengikuti semua kegiatan yang ada di masjid. Iya, semuanya benar jawabannya. Ya, mengharumkan nama masjid maksudnya ya kita menjaga nama baik masjid kita. Ya, kalian sebagai remaja harus menjaga nama baik masjidnya, jangan sampai mencoreng nama baik masjidnya. Dengan cara apa? Dengan dalil. Ya kan, misalkan ada yang mau datang sholat, malah nggak boleh, masih jadi kunci. Nah, ini kan mencoreng nama baik masjid. Ya jangan. Ya, kalau ada orang pengen sholat, kalian sebagai remaja masjid, nah ini harus kasih tahu. Oh silakan Pak. Bapak dari mana? Harus ramah, gitu ya. Jangan malah kesel gitu. Ada yang datang ke masjid, udah tutup masjidnya nih. Ya udah gak bisa, gitu ya. Masjid kok pakai waktu, gitu. Ya, masjid kok pakai waktu ya. Masjid itu gak ada waktunya. Kenapa? Karena masjid adalah rumahnya Allah. Ya, dipakai digunakan untuk beribadah. Ya, jadi jangan dikasih durasi. Ya, selesai waktu sholat dikunci. Orang pengen sholat jadinya bingung. Apalagi yang masjidnya di pinggir jalan. Nah, itu penting tuh. Ya, jangan sampai kita zalim kepada orang yang pengen sholat. Ya, orang pengen sholat, musafir, tahu musafir nggak? Musafir, bukan mukafir, bukan musafir ya. Misal kalau bahasa Arab itu salah kata, salah huruf itu udah beda makna itu. Kalau musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, kalau kalian melakukan perjalanan, orang yang beriman ketika masuk waktu sholat pasti akan mencari masjid. Untuk apa? Untuk sholat, bukan untuk tidur, bukan. Ya, untuk sholat ini dari masjid karena ngantuk ya, jangan. Atau lo penderan gitu. Penderan ini ngantuk. Jangan ya, tapi ketika waktu sholat nyari masjid, musafir nih. Ya, nyari masjid. Jadi pengen sholat, ternyata orang kampungnya malah masjidnya dikunci, ya karena udah selesai sholat zuhurnya misalkan udah jam 1, masjidnya dikunci. Akhirnya musafirnya kasihan, yang seharusnya dia bisa sholat di situ, ternyata malah tidak bisa sholat. Ya, menjaga nama baik
Jadi jangan dikasih durasi. Oh, tapi kalau misalkan ada yang maling kotak amal gimana Ustaz? Nah, itu beda cerita lain. Ya, beda cerita lah. Makanya masjid penting ya, diisi sama remaja masjid. Kalau bisa tuh remaja masjid nih, perhatikan ya untuk semuanya nih, mau remaja masjid Mujahidin, mau remaja masjid Al-Barkah, kalau bisa remaja masjid itu standby ya ketika waktu sholat. Ya, kita bisa ambil contoh lah, mungkin di masjid-masjid mana ya, di Jogokarian atau di Masjid Pemuda ya, yang ada di apa namanya di Sukabumi itu ada namanya Masjid Pemuda ya. Sejuta Pemuda ya, Masjid Sejuta Pemuda. Oh, kalau yang Masjid Pemuda itu di Surabaya, Ustaz ikut IG-nya karena saya pernah tinggal di Malang. Saya pengen cari masjid-masjid yang makmur tuh, yang buka 24 jam bahkan melayani orang yang datang ke situ. Nah, itu pengen tahu, oh ternyata ada di Surabaya namanya Masjid Pemuda. Kalau di Sukabumi Masjid Sejuta Pemuda. Ya, kalau masjid, Ustaz tahunya Masjid Pemuda itu. Kalau Masjid Pemuda itu menyediakan sarapan gratis setiap hari. Jadi nyediain MBG tiap hari ya. Ya, tapi MBG-nya untuk orang yang datang ke masjid. Ya, cuma kalian doang sekolah nih dapat MBG, yang ke masjid juga dapat MBG. Tapi MBG-nya satu piring. Ya, nggak pakai apa namanya, pakai kotak-kotak gitu enggak. Pakai piring. Nah, itu di Masjid Pemuda di apa namanya di Surabaya. Dan di sana disediakan tuh ada tempat buat itikafnya. Jadi kalau orang yang pengen nginep atau kalian pengen ke Surabaya nih, pengen jalan-jalan ke Surabaya, bingung nyari tempat tinggal gitu, beneran di IG-nya gitu diceritakan seperti itu. Bingung kalian ke Surabaya, waduh nggak punya saudara gitu kan, mana gua orang Betawi asli gitu kan, datang ke Surabaya gitu, nggak punya saudara, nggak punya kenalan, pengen nginep di hotel nggak punya duit gitu kan, akhirnya bisa nginep di masjid. Dan banyak memang yang seperti itu ya, bisa nginep di masjid, disediakan. Jadi di masjid itu disediakan ruangan khusus untuk itikaf, dan di dalam ruangannya disediakan bantal sama disediakan kasur dan juga tinggal seperti itu. Ya, jadi nggak dikunci masjidnya, suruh ngampar keluar enggak ya. Tapi masjidnya 24 jam melayani orang yang datang ke masjid. Ya, nah kita nih sebagai pemuda ya, kalian sebagai pemuda, nah harusnya bisa melakukan hal seperti ini, melayani. Walaupun kalian gak bisa menyediakan makanan, walaupun kalian gak bisa menyediakan orang supaya tidur di masjid, tapi setidaknya kalian melayani orang yang mau sholat di masjid. Ya, kalau misalkan nanya tempat dulunya di mana, pengen tahu di sana Pak. Ya, jadi jangan jangan kesel gitu kalau ada yang datang ke masjid, kesel namanya gitu. Ngapain masjid lagi mau menolong kotak amal ini? udah susun aja gitu. Bahaya, jangan. Ya, ketika ada yang datang ke masjid, langsung kalian sambut tanya. Ya, tanya dulu. Mau sholat ya Pak? Gitu. Mau ke tempat dulu ya Pak? Di sana Pak, tempat dulu. Nah, seperti itu ramah. Ya, yang cewek-cewek ini ya. Kalau ramah kan kelihatan cantik banget ya. Seperti itu ya. Cantiknya nambah kalau ramah ya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang datang ke masjid langsung seperti itu disambut. Ya. Berapa lagi tadi? Mengajak orang sholat berjamaah. Nah ini ya, Ustaz ngingetin kalian ya. Memang berjamaah itu adalah suatu amalan yang paling berat sekali ya, terutama untuk anak muda, terutama untuk sholat subuh berjamaah, masya Allah ya, berat sekali kalau anak muda ini. Ya bang ya, bang siapa nih? Saya muhajirin. Muhajirin ini adalah orang yang hijrah. Ya. Kalau dulu di zaman Rasulullah, muhajirin itu adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau di Indonesia jadi nama Bang Muhajirin. Dipanggilnya siapa? Muhajirin. Seperti itu ya. Jadi sholat berjamaah, terutama sholat subuh berat ya Bang ya. Berat sekali. Kenapa berat? Karena pahalanya besar. Di dalam hadisnya dikatakan, di dalam hadisnya mafhumnya kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang melakukan sholat asar
ya sholat asar secara berjamaah, bukan sholat asar, afwan. Barang siapa melakukan sholat isya secara berjamaah, ya sholat isya berjamaah, maka dia perumpamaannya seperti melakukan sholat setengah malam. Ada yang pernah nggak ini melakukan sholat setengah malam gitu? Dari kalau setengah malam itu berarti dari jam 6 sampai jam 12. Ada yang pernah? Pernah? Sholat setengah malam dari jam 6 ke sholat terus sampai jam 12 malam. Ya pokoknya sholat setengah malam. Yang membayar jadi tadi cuma bangun jam 1 atau jam 2. Ini sholat setengah malam. Nah ini dalam seperti umpamanya orang yang sholat isya berjamaah seperti sholat setengah malam. Dan barang siapa melakukan sholat subuh berjamaah, perumpamaannya seperti orang melakukan sholat semalam subuh satu malam, bukan selama malamnya. Ya, jadi pahalanya sangat besar. Bahkan dikatakan dalam satu hadis lagi yang lain, ya, barang siapa melakukan sholat sunnah fajar 2 rakaat, ada yang namanya fajar nggak sih? Gak ada yang bukan sholatnya si fajar, bukan, tapi melakukan sholat fajar sunnah. Sholat fajar itu sebelum sholat subuh, ya, melakukan sholat sunnah fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, jadi pahalanya sangat besar sekali, sangat besar sekali, sangat banyak. Ya, seperti itu, sehingga sholat subuh ini berat sekali dilakukan. Ya, pokoknya menurut apa ini? Ya, coba Vero, iya, Veno ya, Reno. Saya namanya saya kurang hafal ini, apalagi nama remaja Mujahidin, ya, Bang Muhajirin. Ini bang siapa ini? Bang Bajijo, Bang Iki, bagaimana? Ilham. Ini gampang Ilham nih. Ilham, karena selalu dapat ilham saya. Ilham itu sesuatu yang datang dari Allah, berupa kebaikan, itu namanya ilham. Ya, semoga ilham sesuai dengan namanya, ya. Kebaikan datangnya dari Allah. Ini siapa? Hah? Fatah, ya, Fatah itu pembuka, ya. Apa namanya Fatah siapa? Muhammad Khairul Fatah. Muhammad Khairul Fatah. Khairul baik, Fatah baik, jadi pembuka kebaikan. Bagus ya. Terus kamu siapa namanya? Bintang nih. Siapa? Fahri. Fahri ini orang selalu senang, yang paham. Yang senang, dia senang betul saja. Ya. Ayo, kamu siapa? Hah? Siapa? Eki. Oh, lagi Ustaz nggak tahu. Nggak tahu artinya. Ini siapa ini yang cantik ini? Siapa? Tias. Tias itu bahasa sesama Thai, ya. Artinya Tias. Tahu nggak namanya Tias? Nggak tahu. Bisa berpikir sama tapi terus siapa kamu? Intan Brian. Kamu siapa? Hah? Ya Ustaz. Ayo sini lagi nih, ini mau ngajarin. Yang ngajarin ini yang tahu aja gitu ya. Seperti itulah manusia. Ya. Nah, ya, apa namanya, menjadi remaja masjid, ya, tadi mengamalkan masjid dengan berjamaah, ya, sholat berjamaah penting, ya. Saya mengajak lah, maksudnya mengajak ini gimana? Mengajak ini ya, apa namanya, menganjurkan sekali, gitu ya, mengajak kalian ya, yuk sama-sama kita mengamalkan masjid dengan sholat berjamaah.
Ya, sebisa mungkin sholat subuh berjamaah. Kalau kalian bisa menjaga sholat subuh berjamaah, insya Allah untuk menjaga waktu sholat yang lain akan lebih mudah. Ya, oh saya masih ketinggalan Ustaz, subuhnya karena saya bangunnya susah, tidur saya kebok, dari seram air seember kalau bangun, gimana ini? Jadi siram air seember nggak bangun juga pada nyenyak, ada nggak seperti itu? Dulu Ustaz punya teman di pesantren, ya. Dulu Ustaz punya teman di pesantren kayak gitu, disiram air, bukan dibangun malah pindah tidurnya. Dan pindahnya gimana? Pindahnya tidur di jemuran ya. Ya, kalau kalian bikin badan kalian gitu. Nah, kalian mungkin susah bangunnya karena saya juga sama, ya. Saya juga sama. Ketika muda seperti kalian, ya sekarang juga masih muda sih, gitu kan? Ya belum tua-tua banget, gitu ya. Mungkin beda 2 tahun lah sama mau ngajarin, gitu. Mau ngajarin berapa? Dan benar ya. Gak jauh lah mau ngajarin, ya. Tapi mau ngajarin belum ini. Semoga dipertemukan jalannya di luarnya. Amin. Tapi berarti apa? Kerja caranya. Kerja. Masya Allah. Ini masih bergabung dengan remaja-remaja ini, Masya Allah ya. Nah, kalian sebisa mungkin ya menjaga sholat subuh berjamaah. Ya, Bismillah ya. Ya kalau kalian sholat subuhnya ini bisa dijaga berjamaah, ya, oh ternyata nggak bisa berjamaahnya karena saya bangunnya sholat siang, tidak apa-apa. Kalau kalian sholat subuh, ya tetap melakukan sholat subuh. Karena dengan kalian melakukan sholat, ya, di dalam satu mafhum hadis itu ikatan syaitan yang ada pada diri kalian itu akan terbuka. Ya, saya pengen kasih tahu nih ya kuncinya. Jadi ketika kalian tidur, ya kalian itu diikat dengan 3 ikatan sama syaitan. Ya, kalian diikat dengan 3 ikatan sama syaitan. Sehingga kenapa? Sehingga ketika kalian bangun tidur itu berat sekali untuk melakukan kebaikan. Ya. Jangankan suruh sholat, suruh mandi aja susah. Karena Ustaz ngebangunin anaknya Ustaz masih kecil untuk disuruh mandi, Masya Allah susah. Untuk melakukan kebaikan itu susah ketika bangun tidur. Nah, maka kenapa susah sekali? Karena diikat dengan 3 ikatan sama syaitan. Nah, cara melepaskannya gimana? Nah, ini cara melepaskannya yang pertama yaitu dengan membaca doa. Doa bangun tidur hafal nggak? Karena saya baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Kalau doa bangun tidur enggak bercanda doa. Yang manusia kan tempatnya lupa dan sana ya. Sebenarnya sama kalian juga lupa. Nah ini doa bangun tidur, ikutin semuanya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ulang kali ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dengan baca doa itu ketika bangun tidur, insya Allah satu ikatan syaitan akan terlepas dari tubuh. Tuh, ya. Jadi ntar kalau udah baca doa itu, insya Allah agak ringan badannya untuk melakukan kebaikan. Ternyata masih ada 2 ikatan lagi ini yang belum dilepas. Yang berikutnya, yang kedua, cara melepaskannya yaitu dengan mengambil air wudhu. Ya, dengan mengambil air wudhu, yang kena air, wajahnya dibasuh yang sempurna. Jadi wajahnya dibasuh yang sempurna, bukan diguyur pakai kayu, nggak perlu. Tapi ambil air wudhu. Ya, disempurnakan kena wajahnya. Ya,
Mungkin yang pakai skincare buat cewek-cewek, nah dibersihkan dulu skincare-nya. Ya takutnya airnya nggak nyampe ke kulit wajah. Ya seperti itu. Atau pakai krim gitu kan kalau cewek-cewek kayak masih bocah-bocah yang minyak. Yang cerita. Awi, cerita. Awi yang enggak ya? Enggak. Ya, makin krim malam kalau juga gitu ya. Oh, belum belum. Oh ada ini. Kalau yang cowok-cowok nggak bego aja, dia nggak ngerti ya. Kalau yang cowok-cowok nggak ngerti, tapi kan kalau udah punya istri kan ngerti gitu ya. Mau nggak mau, tiba-tiba istrinya, bang, gitu kan, bi, gitu ya. Ayah ini krim malam tuh habis ini, harus beli 200.000, yang krim malamnya doang 200.000, repot aja di cowok ini, pusing kalian. Ya kalau cewek-cewek kan tinggal minta aja dari cowok-cowok. Tapi kalau dia jadi suami, kalau belum jadi suami ya jangan. Seperti itu kurang lebih ya. Nah tadi ya mengambil air wudhu terlepas ikatan syaitan yang kedua. Kita seger ya, berani basuh wajahnya dengan sempurna, tangannya sampai siku, kepalanya diusap ya, dikenakan air, kakinya dicuci sampai sempurna seperti itu. Kemudian ikatan yang terakhir yaitu dengan cara melakukan sholat. Maka sempurna terlepas tiga ikatan syaitan dari tubuh tadi kalian. Sehingga apa? Sehingga ketika tiga ikatan syaitan ini terlepas, maka kalian akan menjalankan satu hari itu dengan penuh semangat, ya, nggak lemes, ya, nggak males, ya, nggak kelamar, ya, nggak susah untuk beribadah kepada Allah. Maka penting tadi itu, ya, ketika bangun tidur nanti kalian semuanya tidur kan pasti kan? Ada yang nggak tidur? Dia pengen begadang, nggak ada ya? Yang tidur semuanya. Nah, nanti ketika tidur langsung tidurnya juga baca doa, baca doa tidur udah hafal belum nih? Belum hafal juga. Doa tidur gimana? Allahumma barik lana. Gimana? Gimana ada yang coba? Kalau doa kamu ternyata nggak hafal, ini gimana? Gimana bismika? Nah ya bismika dia bukan benar. Simple ya. Ternyata hadirin ya di dalam hadis Nabi ya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya disampaikan tadi ya di mukadimah tadi al-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ya, kalian orang beriman ini senjatanya bukan bom, ya, bukan granat, ya, bukan AK-47, bukan, ya, bukan tembakan-tembakan, bukan pedang, bukan samurai. Senjatanya orang beriman adalah doa. Ya, kenapa senjatanya orang beriman itu doa? Perhatikan, karena orang yang tidak beriman, ya, dia tidak bisa memohon meminta perlindungan kepada Allah. Sedangkan orang beriman bisa meminta perlindungan kepada Allah. Maka doa itu adalah senjatanya orang beriman. Ya, minta perlindungan sama Allah sebelum tidur, baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa kok baca doa sebelum tidur? Perhatikan yang penting. Ternyata tidur itu di dalam Al-Quran adalah saudaranya mati. Orang yang tidur diperumpamakan seperti orang yang mati. Mati sementara. Ya, bedanya mati beneran sama mati tidur tuh. Kalau tidur itu cuma mati sementara. Kalau orang yang mati beneran ya mati selama-lamanya. Kalau mati sementara itu gimana? Ketika dia dibangunin, ruhnya kembali lagi ke tubuhnya dia. Tapi kalau yang mati selama-lamanya, dicabut nyawanya, dibangunin dia bisa bangun. Maka tidur itu adalah saudaranya mati. Minta doa sama Allah, bismika, dengan menyebut namamu, Allahumma ya Allah, ahya yang maha menghidupkan, wa amut dan yang maha mematikan. Maksudnya apa? Supaya kita dihidupin lagi sama Allah. Ya, doa ya. Makanya tadi ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi
segala puji milik Allah yang alladzi gimana, alhamdulillahilladzi ahyana, yang menghidupkan kami. Tadi kan habis tidur tuh, habis mati sementara, yang menghidupkan kami ahyana. Terus ba'dama, amatana, setelah matinya kami, wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya lah kami kembali. Jadi ketika tahun itu kita bersyukur kepada Allah karena telah menghidupkan ya, karena yang memegang ruh kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yakin nggak? Kalian ruhnya dipegang sama Allah, yakin nggak? Siapa yang yakin? Ada nggak yang yakin? Kalau dia nggak yakin, berarti dia udah beriman sama Allah. Ya, yakin ruh kita ini dipegang sama Allah. Sehingga kalau ada orang yang mati, diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, inna lillahi, sesungguhnya lillahi, kita itu milik Allah. Inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, penting kalian ini harus ingat sama yang namanya mati, karena ini mati ini adalah nasihat yang paling alami dalam hidup kita. Ya, kalian dinasihatin sama ustaz susah, ya, nggak nurut, ya, disuruh sholat berjamaah ini yang datang bilang 1 biji 2 biji, ya, dinasihatin sama orang tua, ya, masih nggak nurut juga, dinasihatin sama kematian, kira-kira bisa nurut apa enggak ini? Nggak mau nurut, udah Allah yang dijawab. Dinasihatin sama kematian, ya. Kalau ada yang meninggal, ada yang mati, kan, dilaporin di masjid tuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang rahmatullah. Nah itu sebenarnya peringatan buat kalian semua. Ya, yang namanya mati itu bukan perkara umur, ya, bukan urutan, ya, tapi sistem cabut. Tahu nggak sistem cabut? Ya, udah waktunya dicabut, ya udah dicabut sama Allah nyawanya. Kalau kalian udah mau ingat sama mati, nah udah susah itu, ya, nggak bisa lagi dikasih nasihat. Maka dari itu, hadirin, ya, teman-teman sekalian, teman-teman remaja Masjid Mujahidin, remaja Masjid Al-Barkah, ya, maka dari itu kalian semua sebagai remaja muda, ya, ayo sama-sama kita ramaikan masjid kita dengan sholat berjamaah. Dengan kalian rajin sholat berjamaah, insya Allah segala hajat-hajat kalian, ya, segala keinginan kalian, segala apa yang kalian impikan, cita-cita kalian pasti akan sangat mudah sekali diwujudkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalian datang ke rumahnya Allah. Ya, kalian sudah dikenal oleh sama Allah. Ya, karena kalian sering datang ke masjid. Ya, datangnya bukan pas yasinan doang, bukan. Pas yasinan dapat makanan baru datang rajin, ya, dapat berkah baru datang rajin. Bukan, tapi datangnya istiqomah dengan sholat 5 waktu. Ya, insya Allah, ya, kita sama-sama ramaikan, ya, dengan ikut kegiatan-kegiatan di masjid, ya. Kalian dikasih kepercayaan sama Allah, ya, untuk menjadi remaja masjid. Kalian juga ada terdepan, kalian juga adalah penerus, ya, orang anak muda sekarang ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Pemimpin zaman ini adalah para pemuda yang sedang berlaku. Sedangkan kalian adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Maka dari itu perbaiki diri kalian supaya baik ketika memimpin sesuatu. Ya, untuk di rumah tangga kalian bisa dengan cara mengajak untuk taat kepada Allah. Ya, dari muda, ya, kalau sudah ini masjid mana nih ada muadzin? Insya Allah
akan biasa ya, dengan kebaikan, terbiasa dengan sholat berjamaah, terbiasa dengan sholat 5 waktu, terbiasa melakukan hal-hal yang sunnah, maka ketika tua akan terbiasa sampai dia menjelang wafat mati kembali kepada Allah. Seperti itu ya. Mungkin ini saja yang bisa ya. Ustaz bersyukur sekali remaja mujahidin ya bisa gemai katanya. Serta remaja rumah bisa datang silaturahmi ke Masjid Al-Barakah. Kita sangat berterima kasih sekali kepada para remaja yang remaja bertanya. Semoga kalian diistiqomahkan dalam kebaikan, dimudahkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berterima kasih juga kepada remaja Masjid Al-Barakah yang menyambut saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ya, semoga dengan ada saling sambut menyambut, ya, kita datang ke Masjid Mujahidin, Masya Allah disambut dengan baik juga, alhamdulillah. Ya, dan kalian datang juga ke tempat kita, semoga ada terjalin tali silaturahmi yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan ya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin langsung aja ditutup semua ya. Istilah itu remaja Al-Barakah dalam hubungan tak ada isyanya itu ada kajian belajar surat Al-Baqarah. Tadi ayat 1 sampai ayat 12, dari ayat 98 sampai ayat 110. Hindar dari fitnah dan kalau kalian nggak bisa datang ke sini, ya kalian boleh baca di rumah masing-masing. Ya. Tapi kalau remaja berkata, ya harus datang ke rumah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa majelis, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang berpenuh di koma ya, mana gitu ya? Mana 3 juga kan tadi? Oh, kamu ini. Harus 3 juga kan? Yang di koma ini awi. Ya, yang ini dia tadi kan seadanya ya. Nggak apa-apa, Ustaz.
Kenapa? Kalian mau ngomong apa? Oh kalian juga mau ngadain maulid juga katanya?